Dalam Misa Inkulturasi Gereja Santo Petrus SP1 Timika pada Minggu Prapaskah kelima, Jemaat Gereja Santo Petrus SP1 Timika dari Kerukunan Budaya Jawa menghiasi ibadah Minggu dalam rangka menggalang dana pembangunan gereja baru. Dengan diiringi tarian khas Jawa, Pastor Andreas Madia Srianto yang bertugas memimpin ibadah diantar menuju mimbar gereja untuk memimpin ibadah pada Misa Minggu Prapaskah kelima. Dalam khotbah Pastor Andreas Madia Srianto, diungkapkan perlunya belas kasih terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan, serta tentang perlunya introspeksi diri pribadi dari kesalahan yang diperbuat, seperti yang diajarkan Tuhan kepada pengikutnya. Tuhan Yesus juga pernah mengatakan, kalian dengan mudah untuk melihat kesalahan orang lain, padahal kalian sendiri mempunyai kesalahan yang besar. Juga ada pepatah atau peribahasa yang mengatakan, kuman di seberang lautan tampak, tetapi gajah, sekali lagi gajah, di pelupuk mata tidak tampak. Kita bisa melihat kesalahan orang lain meskipun kecil, jauh, tetapi kesalahan kita yang sebenarnya besar dalam hidup kita, kita sendiri tidak menyadari. Inilah poinnya tadi, bahwa Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak berdosa hendaklah melemparkan batu yang pertama kepada perempuan. Tuhan Yesus mengajak, lihatlah diri kamu sendiri dulu, jangan menghakimi orang lain. Memang menghakimi atau mengatakan orang lain salah sangat mudah, tetapi tidak mudah untuk melihat diri kita sendiri. Inilah menjadi makna dari Minggu Prapaskah yang kelima ini, meneliti hidup kita, batin kita. Sebagaimana Paulus tadi dalam bacaan yang kedua. Paulus yang adalah guru besar pun mengatakan, saya belum sempurna. Tetapi karena Kristus menangkap saya, Kristus pasti akan menyempurnakan saya. Masih dalam proses untuk menjadi orang sempurna. Maka Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, kita diajak untuk melihat diri kita, untuk juga mengalami proses penyempurnaan diri, menjadi orang-orang kudus bagaimana dikehendaki oleh Tuhan, menjadi citra alam, menjadi gambaran alam yang penuh kasih, penuh pengampun. Seusai menggelar ibadah bersama, para jemaat yang hadir pun melakukan penggalangan dana sebagai persembahan dalam rangka pembangunan Gereja Santo Petrus SP1 Timika. Selain dari para jemaat yang hadir pada saat ibadah tersebut, Jemaat Kerukunan Jawa Gereja Santo Petrus pun turut memberikan sumbangan sebesar Rp26.950.000 yang diserahkan langsung kepada Panitia Pembangunan Gereja Santo Petrus SP1 Timika. Hanya menyerahkan sumbangan sebesar Rp26.950.000. Penggalangan dana untuk gedung gereja Stasi Santo Petrus yang baru. Nah, kebetulan hari ini bagian dari sejumlah kegiatan perayaan Ekaristi dengan bernuansa suku. Hari ini sukunya suku Jawa, tetapi personilnya adalah dari banyak suku yang lain juga. Harapan ke depan sebetulnya ini bisa memicu kebersamaan dari berbagai suku, mengurangi konflik antar suku, bisa saling bersatu, saling mengenal, dan bersatu hati khususnya untuk membangun gedung gereja yang baru. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar suku Jawa yang telah mempersembahkan inkulturasi nuansa budaya Jawa dalam rangka membantu panitia menggalang dana pembangunan gedung gereja Santo Petrus yang baru. Dan harapan kami dengan
hari ini partisipasi dari keluarga besar suku Jawa. Mudah-mudahan ke depan suku-suku lain yang belum mendapat bagian dalam perayaan inkulturasi ini, kami masih membutuhkan uluran tangan untuk semua umat, semua suku dalam rangka pembangunan gedung gereja ini. Dari panitia juga menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk seluruh warga umat Katolik yang berada di stasi SP14 yang begitu mendukung untuk penggalangan atau pengumpulan dana. Semoga uluran tangan bantuan dari Bapak Ibu, semua umat Katolik yang berada di Kabupaten Mimika, lebih khusus stasi SP14 mendapat imbalan dan balasan yang setimpal dari Tuhan. Tim Liputan Papua MC TV.